Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Natsir, peserta Diklat Calon Kepala Madrasah Angkatan 1 tahun 2022 dari MAN 1 Lombok Barat. BEM-Tek Guru dalam pembuatan soal ujian berbasis HOT di MAN 1 Lombok Barat. Laporan rencana tindak lanjut yang saya lakukan sebagai berikut. Pada tahap on the job training kedua, di mana calon kepala madrasah harus melakukan kegiatan yang pertama, membuat rencana proyek kepemimpinan atau RPK, dan yang kedua, peningkatan kompetensi atau PK. Langkah-langkah kegiatan yang pertama adalah persiapan. Sebelum pelaksanaan kegiatan rencana tindak lanjut proyek kepemimpinan, terlebih dahulu diadakan koordinasi dengan kepala madrasah terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan ini. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, maka kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembimbingan oleh narasumber yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana. Pada tahapan pelaksanaan, panitia mengarahkan kepada seluruh peserta untuk melaksanakan registrasi dan pengisian daftar hadir sebelum kegiatan dimulai. Setelah kegiatan pembukaan yang dibuka langsung oleh Kepala MAN 1 Lombok Barat, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dan sosialisasi tentang pembuatan soal HOT kepada seluruh guru yang sudah ditetapkan oleh Kepala Madrasah. Pada sesi berikutnya, pemateri BIMTEK melaksanakan pembimbingan materi, narasumber memberikan pendampingan langsung dan pembimbingan secara pribadi terhadap pembuatan soal HOT kepada semua guru yang hadir. Lalu tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, kami sebagai pelaksana BIMTEK melaksanakan observasi terhadap beberapa soal yang dibuat oleh peserta, dan hasil yang dicapai adalah secara kualitatif dapat digambarkan kemampuan guru pembuatan soal HOT setelah diadakan BIMTEK, pembuatan soal HOT mengalami peningkatan. Lalu kami masuk di tahap refleksi. Pelaksanaan refleksi terhadap hasil bimbingan teknis pembuatan soal ujian HOT dilakukan setelah bimbingan teknis dilaksanakan. Dari hasil pembimbingan secara klasikal atau secara individual, dan dari soal ujian yang telah diverifikasi oleh tim panitia ujian Madrasah MAN 1 Lombok Barat, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan teknis pembuatan soal ujian madrasah dengan kemampuan guru MAN 1 Lombok Barat dalam membuat soal ujian yang bersifat HOT. Kita masuk kepada pelaksanaan peningkatan kompetensi atau PK. Pelaksanaan supervisi akademik yang pertama adalah rencana pelaksanaan supervisi akademik. Kepala MAN 1 Lombok Barat merencanakan pelaksanaan program supervisi kepada guru di sebanyak 2 kali dalam setahun untuk setiap orang guru di sekolah. Adapun supervisi ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran. Lalu yang kedua, pendekatan supervisi akademik. Pendekatan supervisi akademik kepada guru yang dilaksanakan oleh kepala madrasah atau kepala sekolah menggunakan 2 cara, yaitu pendekatan langsung, artinya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu observasi kunjungan kelas. Sedangkan pendekatan tidak langsung dapat menggunakan media komunikasi dan diskusi kasus. Lalu tahapan selanjutnya adalah teknik supervisi akademik. Teknik supervisi akademik yang akan digunakan dalam melaksanakan interaksi atau hubungan timbal balik antara kepala madrasah dengan guru yang akan disupervisi adalah teknik supervisi individual. Lalu selanjutnya, pelaksanaan supervisi akademik di MAN 1 Lombok Barat, pelaksanaannya disesuaikan dengan
program akademik dirancang berdasarkan jadwal pelajaran, proses pembelajaran guru tatap muka di kelas. Lalu kita akan sampai pada hasil pengamatan yang dapat dipelajari. Yang pertama adalah pelaksanaan supervisi akademik di MAN 1 Lombok Barat secara umum sudah sangat baik. Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola KBM, dapat mengubah kesadaran guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Kepala madrasah juga telah mampu melibatkan guru-guru senior sebagai pendamping dalam membantu kegiatan supervisi akademik. Lalu yang kedua, aspek pelaksanaan PBM, mengelolaan kelas mulai dari kegiatan membuka, kegiatan inti, dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan aspek tindak lanjut kegiatan supervisi diarahkan pada upaya perbaikan mutu hasil pembelajaran. Aspek yang paling dominan di supervisi atau yang menjadi prioritas program supervisi akademik adalah aspek pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga adalah teknik yang dikembangkan oleh kepala dalam melaksanakan supervisi akademik di MAN 1 Lombok Barat cukup bervariasi. Kepala madrasah dalam melakukan kegiatan supervisi menerapkan 3 model pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan kedinasan, pendekatan sebagai mitra kerja, dan yang terakhir adalah pendekatan cara kekeluargaan. Yang terakhir adalah kendala kepala sekolah atau kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi akademik MAN 1 Lombok Barat adalah terbatasnya waktu. Jadwal kegiatan supervisi ada kalanya sering terganggu oleh kegiatan atau tugas lain. Selanjutnya, disebabkan jumlah guru sasaran supervisi yang banyak, kadangkala jadwal kunjungan kelas bentrok dengan kegiatan lainnya. Demikianlah gelar karya dari rencana pengembangan madrasah berdasarkan 8 SNP di MAN 1 Lombok Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.